Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kreator Lampu, di channel yang membahas masalah itu bermula. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas masalah retensi penonton ya. Jadi untuk masalah retensi penonton itu seumpama video kita itu 5 menit ditontonnya itu mendekati full ataupun pertengahan, ataupun malah sebaliknya nonton video itu nggak ada 1 menit, bahkan masih 15 menit, masih 15 detik, kemudian di situ masih 10 detik, kemudian dia udah nggak nonton video kita. Jadi di sini kita akan bahas ya, karena retensi penonton itu bisa membuat channel kita itu lebih berkembang ataupun malah sebaliknya lebih di situ lambat perkembangannya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas masalah retensi yang di situ mudah berkembang ya teman-teman. Jadi untuk retensi yang mudah berkembang di situ adalah video yang ditonton itu mendekati full ya teman-teman, mendekati full ataupun pertengahan. Jadi video yang ditonton mendekati full ataupun pertengahan, bahkan pertengahan itu sendiri itu udah termasuk bagus ya teman-teman. Jadi video kita nanti akan direkomendasikan karena video kita itu retensinya tinggi, terlihat bahwa video kita itu puas ditonton ya. Kemudian di situ untuk retensi yang minim, jadi video 5 menit yang nonton hanya beberapa detik, 15 detik ya, kemudian 10 detik, apalagi bahkan video kalian di situ yang 30 menit, video kalian itu setengah jam, kemudian yang nonton hanya 1 menit, bahkan nggak ada 1 menit, itu akan semakin di situ perkembangan channel kalian itu akan sulit ya teman-teman. Karena untuk algoritma sekarang di tahun-tahun ini itu berbeda dengan algoritma YouTube tahun yang sebelumnya, yang mana di tahun sebelumnya itu rekomendasi itu berjalan dari channel yang di situ view-nya banyak. Jadi di situ kalau channel ataupun video yang penontonnya banyak itu akan selalu direkomendasikan oleh para penonton. Tapi algoritma di tahun sekarang ini berbeda ya teman. Jadi algoritma di tahun ini, walaupun kita masih pemula ya teman, kita masih pemula, mungkin subscribe kita masih di bawah 1000. Di situ kita bisa membuat video itu penontonnya itu mendekati full ya, walaupun di situ subscribe kita masih di bawah 1000, itu otomatis video kita itu akan direkomendasikan, akan disodorkan ke para penonton ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman, di situ mungkin YouTuber baru belum 1 bulan di situ sudah mencapai 1000 subscribe, bahkan lebih dari 1000 subscribe. Jadi YouTuber baru di situ buat video di situ belum 1 bulan udah bisa monetisasi ya teman-teman. Karena itu tadi masalah retensi penonton ya. Jadi kalau retensi penonton tinggi berarti kan video kita itu puas ditonton oleh penonton, maka algoritma itu akan terbentuk ya teman. Jadi setiap penonton itu merasa puas, maka video kita itu akan semakin direkomendasikan. Jadi nanti mungkin ada orang yang mencari dari hasil penelusuran YouTube, mencari ya, kemudian di situ video kita itu retensinya tinggi mendekati full, otomatis video kita akan muncul di situ ya teman-teman. Jadi video kita itu akan bergabung dengan SEO YouTube, itu akan bergabung menjadi satu antara SEO YouTube dan juga algoritma itu bisa bergabung di situ ya teman-teman. Jadi nanti karena di situ retensi penonton kita itu tinggi, nanti ya walaupun di situ ada orang yang mencari di hasil penelusuran, otomatis video kita itu akan muncul juga. Walaupun di situ kita masih awal bikin channel itu, masih mungkin subscribe-nya masih di bawah 1000 ya, subscribe kita masih di bawah 1000 ya, video kita itu akan di situ akan ratingnya tinggi ya teman-teman, walaupun di situ subscribe-nya sedikit ya. Itulah masalah retensi penonton, beda dengan algoritma zaman dulu. Jadi algoritma zaman dulu itu ya teman-teman, walaupun di situ channel kita itu apa namanya itu subscribe-nya sedikit ya, channel kita subscribe-nya sedikit, kemudian di situ video kita itu banyak penontonnya, bahkan ada ratusan ribu ya, itu video kita akan semakin direkomendasikan. Tapi beda dengan sekarang, walaupun penonton kita sekarang sedikit ya, penonton kita masih 1000 ya, nggak ada ratusan ribu, penonton kita masih 1000, 2000, ataupun bahkan 500, tapi retensinya itu full ya. Jadi yang nonton itu mendekati full ya, otomatis video kita itu akan semakin direkomendasikan. Jadi nanti ada penonton yang kesehariannya, kan setiap penonton itu minat tontonnya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi setiap penonton itu ada yang senangannya itu nonton permainan, ada yang senangnya nonton konten hiburan, prank, ada yang kesenangannya nonton video berita. Jadi ke setiap harinya di situ dia akan nonton video berita ya. Tiap hari dia nonton video berita, besok nonton video berita.
Nah, kemudian di salah satu video kita itu ada retensi yang tinggi. Video kita itu yang nonton mendekati full ya, otomatis video kita nanti akan disodorkan ke penonton itu ya, teman-teman ya. Jadi algoritma sekarang dengan dulu itu berbeda ya, teman. Kalau sekarang walaupun di situ penonton kita sedikit ya, penonton kita sedikit, kemudian subscribe kita sedikit, tapi yang nonton video kita itu full. Hasil penonton alami ya, full ya, otomatis video kita tuh akan semakin direkomendasikan. Jadi channel besar sekarang itu banyak sekali ya, teman. Beda dengan zaman dulu. Kalau sekarang tuh channel besar tuh banyak sekali. Jadi situ ada beberapa channel besar, di situ kan penontonnya kan sampai 100.000, 500.000 ya. Yang mana video tersebut ataupun kreator tersebut itu niche-nya ya, videonya itu membahasnya itu sama dengan video kita. Jadi video dia itu membahas masalah berita, itu view-nya sudah banyak ya, ratusan ribu. Kemudian kita masih pemula, view kita masih sedikit. Kita juga membahas masalah berita. Kemudian di situ retensi penonton kita tuh tinggi. Jadi video 5 menit apa 8 menit yang nonton itu full ataupun mendekati full ya. Otomatis channel yang besar itu ya, ketika dia membuat video di situ kan yang nonton itu kan banyak ya. Banyak, maka nanti YouTube itu akan merekomendasikan video kita melalui channel besar itu ya. Jadi video kita itu akan direkomendasikan di bawahnya ya, teman. Karena retensi penonton kita itu tinggi dan juga kita niche-nya itu sama dengan channel yang membahas dengan kreator yang membahas berita tersebut ya. Jadi sekarang algoritma itu berbedanya di situ ya, teman. Jadi walaupun teman-teman sekarang masih pemula ya, di situ memiliki video yang retensinya tinggi mendekati full, otomatis video kalian itu akan view-nya akan bertambah. Beda dengan algoritma dulu ya. Jadi kalau algoritma dulu itu video yang direkomendasikan itu adalah video-video yang view-nya ataupun penontonnya yang banyak ya. Jadi video-video yang view-nya atau penontonnya itu banyak, kalau di algoritma yang tahun-tahun sebelumnya itu yang akan direkomendasikan. Tapi dengan algoritma yang tahun ini berbeda ya, teman. Jadi untuk tahun ini algoritmanya itu setiap video yang bisa ditonton oleh penonton mendekati full itu otomatis akan direkomendasikan oleh YouTube ya, teman-teman. Jadi untuk masalah algoritma sekarang sama yang dulu itu memang berbeda. Itu tergantung dari thumbnail kita ya, teman-teman. Jadi tergantung, kita kembalikan lagi ke thumbnail kita ya, thumbnail kita itu. Jadi kalau thumbnail kita menarik ya, jadi video kita itu kan retensinya tinggi. Video kita itu 5 menit yang nonton itu mendekati full ya. Kemudian video kita akan direkomendasikan. Kemudian di situ thumbnail kita menarik ya, otomatis yang mengeklik banyak ya, teman. Semakin banyak orang yang nonton video kita, kemudian video kita itu ditonton lagi mendekati full ya, teman-teman. Itu akan direkomendasikan lagi, kemudian ditonton oleh penonton baru, kemudian nontonnya mendekati full lagi, otomatis akan direkomendasikan lagi ya, teman. Jadi algoritma sekarang kalau zaman sama algoritma yang tahun lalu itu berbedanya di situ ya, teman. Jadi mungkin video ini bisa membantu untuk perkembangan channel kalian ya. Kalau kalian mau bergabung dengan channel ini, kalian bisa klik subscribe. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.